Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirsani Jausal mengajak masyarakat menyambut pergantian Tahun Baru 2026 sebagai waktu terbaik berkumpul bersama keluarga di rumah. Gubernur juga menegaskan kembali himbauan agar tidak menyalakan kembang api atau petasan dan sejenisnya pada perayaan Tahun Baru 2026. Himbauan Gubernur juga diikuti Bupati Wali Kota Selampung yang menghimbau warganya agar dalam merayakan Tahun Baru tanpa euforia berlebihan. Ajakan tersebut selaras dengan Surat Edaran Nomor 195 Tahun 2025 tentang himbauan tidak menyalakan kembang api, petasan dan sejenisnya pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Surat Edaran tertanggal 24 Desember 2025 itu ditunjukkan kepada Bupati dan Wali Kota seprovinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah serta seluruh elemen masyarakat. Gubernur Mirza menegaskan perayaan Tahun Baru tidak harus dilakukan dengan petasan atau kembang api. Menurutnya kebersamaan dengan keluarga di rumah jauh lebih bermakna dan aman. Gubernur Mirza menjelaskan himbauan tersebut juga merupakan wujud empati dan solidaritas pemerintah Provinsi Lampung terhadap masyarakat di sejumlah daerah yang saat ini tengah menghadapi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain aspek kemanusiaan, Gubernur Mirza mengingatkan bahwa penggunaan petasan dan kembang api beresiko menimbulkan gangguan keamanan, kecelakaan hingga kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi. Gubernur juga menghimbau masyarakat yang merencanakan perjalanan libur akhir tahun agar lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Melalui SE 195 tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk aktif mensosialisasikan himbauan tersebut kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha. Aparat keamanan juga diminta mengambil langkah-langkah preventif dalam preemptif guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Menggunakan petasan dan lain, saya juga mengimbau seandainya tidak ada hal yang urgent, ya lebih baik kita melaksanakan tahun baru dalam lingkungan bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Oke? Imbauan senada juga disampaikan Bupati Lampung Barat Porosil Mapsus yang menghimbau seluruh masyarakat untuk merayakan tahun 2026 dengan penuh kesederhanaan dan keprihatinan, tanpa euforia berlebihan yang berpotensi menimbulkan kebisingan maupun pemborosan. Himbauan tersebut disampaikan Porosil saat memberikan sambutan pada pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK paruh waktu di halaman kantor Bupati Lampung Barat pada Senin 29 Desember 2025. Porosil menegaskan ajakan tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada para PPPK yang baru dilantik, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat Lampung Barat. Menurutnya momen pergantian tahun seharusnya dimaknai dengan refleksi diri dan rasa empati berlebih. Saat ini sebagai wilayah di Sumatera Tengah dilanda musibah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-7 nasional untuk penilaian monitoring, controlling, surveillance for prevention. Penilaian tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Menurut Inspektur Lampung, Bayana usai peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pengawas, SIAWAS pada Selasa 30 Desember 2025, bahwa penilaian MCSP yang dilakukan KPK untuk data terakhir yang sudah ditutup penilaiannya, Lampung menduduki peringkat ke-7. Selain itu dari hasil penilaian MCSP, seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung masuk zona hijau. Lampung sementara satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten kota mencapai nilai hijau semua. Meski demikian, menurut Bayana, Provinsi Lampung sempat menempati peringkat pertama
dalam penilaian MCSP selama 1 bulan. Turunnya penilaian MCSP dikarenakan pengadaan barang dan jasa yang merupakan penyumbang nilai tinggi dengan 24% dibandingkan dengan 7 area intervensi lainnya. Jadi ada kelalaian yang dilakukan oleh beberapa perangkat daerah. Dia mengungkapkan kelalaian itu justru memberikan kontribusi yang negatif, seperti surat keputusan penetapan proyek strategis yang harusnya dilakukan bulan Maret tapi dibuat di bulan Mei. Kemudian pelaksanaan proyek strategis juga mengalami keterlambatan. Menurut Bayana, meski begitu keterlambatan tersebut masih masuk jangka waktu yang aman, tapi oleh si penilai diharapkan bulan 11 pekerjaan fix sudah selesai. Sementara Lampung ada yang pertengahan Desember baru selesai. Karena itu Bayana berharap melalui aplikasi Si Awas akan meningkatkan OPD untuk menyelesaikan dokumen administrasi sesegera mungkin. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Bandar Lampung menyebabkan atap baja ringan sebuah bengkel di kawasan Wai Halim roboh pada Selasa 30 Desember 2025 sore hari. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Hujan deras disertai angin yang mengguyur kota Bandar Lampung menyebabkan atap baja ringan sebuah bengkel di kawasan Wai Halim roboh pada Selasa 30 Desember 2025 sore. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pemilik bengkel Rahmat mengatakan robohnya atap diduga karena konstruksi baja ringan tidak mampu menahan beban yang berlebih. Menurutnya terdapat banyak tumpukan sampah berupa daun-daun kering di atas atap yang terbawa dari pepohonan sekitar. Dirinya menambahkan di sekitar lokasi bengkel memang terdapat banyak pohon besar yang berpotensi menimbulkan resiko serupa jika tidak dilakukan perawatan rutin. Akibat kejadian tersebut, aktivitas bengkel sempat terganggu. Rahmat menghimbau masyarakat dan pemilik bangunan untuk lebih waspada, terutama saat musim hujan, dengan rutin membersihkan atap dan memangkas pohon demi mencegah kejadian serupa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Polresta Bandar Lampung mengalihkan arus lalu lintas pada beberapa titik pada malam Tahun Baru 2026 pada Rabu 31 Desember 2025 dimulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan polisi lalu lintas mengalihkan arus lalu lintas di beberapa titik krusial di Jalan Protokol Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung mengalihkan arus lalu lintas pada beberapa titik pada malam Tahun Baru 2026 pada Rabu 31 Desember 2025 dimulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan polisi lalu lintas mengalihkan arus lalu lintas beberapa titik krusial di Jalan Protokol Bandar Lampung. Pengalihan arus lalu lintas dari Lingkar Tugu Adipura, Lingkar Bundaran Lungsir hingga lapangan Korpri, kantor Gubernur Lampung. Pihaknya melakukan pengalihan arus lalu lintas dan telah menghimbau melalui media sosial Instagram Polresta Bandar Lampung dengan 3 titik pengalihan arus lalu lintas, yakni Tugu Adipura, Lungsir, lapangan Korpri maupun di Pelabuhan Panjang pada Lingkar Tugu Adipura. Pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas apabila terjadinya kemacetan. Adapun rute pengalihan arus lalu lintas tersebut dari arah Jalan Raden Intan menuju Bundaran Tugu Adipura dialihkan melalui Jalan Pemuda, Jalan Katamso, dan Jalan Kamboja. Pemberlakuan one way di Jalan Tulang Bawang menuju Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Es Parman menuju Jalan Kartini. Dari arah Jalan Sudirman, kendaraan akan dialihkan ke lampu merah menuju Jalan Hos Cokro Aminoto, menuju Jalan Nusa Indah keluar di Jalan Diponegoro. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Inspektorat Provinsi Lampung resmi melaunching sistem informasi aparat pengawasan sebagai inovasi pegawai pemerintah berbasis digital. Acara digelar di Balai Keraton Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Selasa 30 Desember 2025. Dihadiri langsung Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Inspektorat Provinsi Lampung resmi meluncing sistem informasi aparat pengawasan sebagai inovasi pengawasan pemerintah berbasis digital. Acara digelar di Balai Keratun lantai 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Selasa 30 Desember 2025. Dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. SIAWAS ini diproyeksikan menjadi penguatan peran aparat pengawas intern pemerintah sebagai pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di tengah tuntutan era digital. SIAWAS dirancang sebagai aplikasi pengawasan terpadu yang memantau seluruh program dan kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Dengan harapan bahwa melalui aplikasi ini kita akan melihat bagaimana kaitan dengan penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan pertanggungjawaban akhir. Dan di situ kan kita lihat seberapa besar mitigasi risiko yang dimungkinkan timbul dari perencanaan tersebut. Sehingga kalau dalam evaluasi monitoring kita melihat mitigasi itu tinggi, kita sudah dari awal bisa memperingatkan kawan-kawan ya melalui early warning system, peringatan dini, supaya semua pekerjaan yang menggunakan anggaran itu betul-betul bisa dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aturan. Artinya kita tidak mau atau menekan seminimal mungkin temuan-temuan yang mungkin terjadi oleh BPK, BPKP, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah peluang bagi kawan-kawan semua yang ada di pemerintah daerah untuk memperbaiki bagaimana tata kelola pemerintahan ya yang menyangkut penggunaan anggaran, pembinaan kualitas sumber daya manusia, penggunaan sarana prasarana termasuk segenap aset yang ada di perangkat daerah itu bisa terdeteksi sejauh mana kemanfaatannya untuk masyarakat. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi kinerja APIP di Provinsi Lampung maupun kabupaten kota yang telah mencatat berbagai capaian positif dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, khususnya terkait peningkatan nilai survei penilaian integritas SPI yang masih berada di zona merah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar untuk komunitas pedagang besar farmasi di PT Evensal Putra Mega Trading Bandar Lampung pada Selasa 30 Desember 2025. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan dialog bersama para pelaku usaha farmasi. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar untuk komunitas pedagang besar farmasi di PT Evensal Putra Mega Trading Bandar Lampung, Selasa 30 Desember 2025. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan dialog bersama para pelaku usaha farmasi. CKG menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan dasar,
mulai dari pemeriksaan darah, kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan mata hingga screening kesehatan jiwa. Program ini diikuti para pekerja komunitas PBF yang berlokasi di kawasan Tembesu, Campang Raya, Bandar Lampung. Program CKG merupakan bagian dari program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di Lampung, pelaksanaan CKG HUT telah dimulai sejak 10 Februari 2025. Sementara CKG anak sekolah berjalan sejak Juli 2025. Sebanyak 366 peserta dari 13 perusahaan pedagang besar farmasi mengikuti pemeriksaan kesehatan usai peninjauan. Wagub Jihan berdialog dengan para pelaku usaha farmasi. Dirinya menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program CKG melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan bukan hanya diperlukan bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi pelaku usaha di tengah kerja di sektor kesehatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana resmi dikukuhkan sebagai Ibunda Guru masa bakti 2025 hingga 2030. Pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris PGRI Provinsi Lampung Sakijo di Aula Sumergo pada Selasa 30 Desember 2025. Setelah dikukuhkan, orang nomor 1 di kota Tapis Berseri ini menjanjikan beasiswa S3 bagi kepala sekolah di kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana resmi dikukuhkan sebagai Ibunda Guru Masa Bakti 2025-2030. Pengukuhan dilakukan di Aula Sumergo dan dilakukan langsung oleh Sekretaris PGRI Provinsi Lampung, Sakijo. Eva Duyana menegaskan komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung untuk terus memperkuat kualitas pendidikan, khususnya melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pendidik. Orang nomor 1 di Kota Bandar Lampung ini menjanjikan beasiswa bagi kepala sekolah yang dimulai pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan 5 biaya siswa bagi 5 kepala sekolah. Menurutnya, peningkatan kompetensi guru akan berdampak langsung pada kualitas peserta didik. Peningkatan kemampuan dan profesional guru akan mendukung terciptanya anak-anak yang lebih baik dan berdaya saing. Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga menyiapkan program bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa. Bantuan akan diberikan kepada 10.000 siswa SMA SMK serta 5.000 mahasiswa perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 5.824 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung akhirnya menerima surat keputusan pengangkatan SK. Tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana di lapangan Saburai Enggal pada Selasa 30 Desember 2025. Dari 5.824 PPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, terdiri dari 1.075 tenaga guru, 4.325 tenaga teknis, dan 424 tenaga kesehatan. Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Duyana berharap seluruh PPK paruh waktu yang telah menerima SK dapat bekerja dengan baik, disiplin, serta penuh tanggung jawab. Wali Kota menegaskan bahwa kesempatan ini tidak datang berulang sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Eva juga menyampaikan bahwa kinerja PPK paruh waktu akan dievaluasi secara berkala setiap 1 tahun sekali. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pengusulan agar PPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPK penuh waktu. Menyerahkan SK P3K paruh waktu sekitar 5.800 lebih. Alhamdulillah, dan Bunda juga berharap kepada teman-teman yang sudah menerima SK P3K paruh waktu ini bisa bekerja dengan baik dan lancar, ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan harapan Bunda Eva juga kepada semuanya ya Pak Didi, harapan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena kesempatan ini tidak datang berkali-kali. Dan kami pemerintah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik untuk P3K. Ya, untuk P3K paruh waktu ini. Apalagi ASN sudah alhamdulillah. Terus tenaga kontrak P3K yang kemarin juga alhamdulillah. Sekarang
P3 Kaparawaktu. Oh, ini dievaluasi setiap setahun sekali Bunda ya? Ya. Nah, kita mau ngajukan ke pusat nanti. Kalau bisa ya kita di Kaparawaktunya hilang P3K. Tapi dengan catatan apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada mereka. Tak hanya itu, Pemkot Bandar Lampung juga berencana mengusulkan kenaikan penghasilan bagi PPK paruh waktu yang dinilai rajin dan berkinerja baik dari sebelumnya 2 juta menjadi 2,5 juta per bulannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, video pembagian makanan bergizi gratis di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan viral di media sosial. Menu yang dibagikan dinilai minim dan mengundang pertanyaan terkait kelayakan hingga legalitas dapur penyedia makanan. Yang sudah dimakan ya, omprengnya, nasi omprengnya. Yang sudah dibawa pulang udah masuk. Coba kita unboxing dulu apa isinya sih. Inilah video viral berdurasi 53 detik yang memperlihatkan paket makanan bergizi yang dibagikan kepada siswa sekolah dasar oleh dapur SPPG Yayasan Asofati Kalianda. Saat kemasan dibuka, isi paket justru menimbulkan tanda tanya besar. Menu yang diberikan selama 3 hari hanya terdiri dari 2 butir telur ayam, 1 buah apel, 1 buah pir, 1 roti kering, dan 2 kotak susu. Dalam narasi video tersebut, dipertanyakan kesesuaian harga dengan porsi yang diberikan. Menanggapi video viral tersebut, pihak dapur SPPG Yayasan Asofati menyebut menu yang didistribusikan sudah sesuai aturan dan komposisi gizi dari Badan Gizi Nasional. Dalam keterangannya, alokasi anggaran disebut hanya Rp8.000 per porsi untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD. Kepala SPPG John merinci nilai harga makanan yang disebut mencapai Rp24.000 untuk 3 hari. Harga satunya itu 3.000, jadi 2 itu udah 6.000 ya. Dan untuk rotinya itu ada 1, roti itu harganya itu 3.000 dan telurnya itu 2. Harganya itu satunya 2,5 dan totalnya itu 5.000. Apel 1 harga 5.000 dan pir 1 harga 5.000. Jadi kalau di compare itu harganya 24.000. Karena 8.000 dikali 3 hari pengiriman. Jadi salah kalau tadi ngirim untuk 1 minggu itu salah. Itu untuk 3 hari kiriman. Terkait menu yang sempat viral diributkan, apakah sebetulnya memenuhi komposisi gizi yang diajarkan oleh BGN? Ya, itu sudah memenuhi sekali loh. Untuk perhitungannya sudah ada ahli gizinya di dapur dan juga saya juga ada data untuk jumlah gizinya dari semua menu. Terakhir mungkin bisa dijelaskan Bang terkait SPPG kita sendiri, apakah sudah memiliki SLHS? Kalau SLHS itu kami masih proses Bang, karena di kalian ini kan semua masih proses. Pihak terkait diminta memperketat pengawasan dapur SPPG di daerah terkait, transparansi anggaran dan pengelolaan yang diduga jadi ladang korupsi. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, warga Dusun Sribono, Pekon Wonoharjo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Tanggamus, digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan dalam lambung bekas piteng pada Senin 30 Desember 2025. Bayi malang tersebut ditemukan dalam kondisi hidup di kedalaman kurang lebih 3 meter setelah warga mendengar suara tangisan lirih dari belakang rumah. Penemuan bayi bermula saat seorang warga mendengar suara rintihan dari arah belakang rumah sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditelusuri, sumber suara ternyata berasal dari dalam lubang bekas piteng yang sudah tidak terpakai. Mengetahui adanya bayi di dalam lubang, warga segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan melakukan evakuasi. Usai diangkat, bayi langsung dibawa untuk dibersihkan dan mendapatkan pertolongan pertama dari bidan desa setempat.
Dari hasil pemeriksaan awal, bayi diperkirakan baru berusia 1 hari karena masih terdapat tali pusar yang menempel. Meski dalam kondisi stabil, dapat beberapa luka memar ringan di tubuh sang bayi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa selembar kain sarung yang digunakan untuk membungkus bayi. Bayi masih dalam perawatan intensif tenaga medis. Malam di Pekon Wonoharjo telah ditemukan seorang bayi perempuan yang bermula dari seorang warga yang mendengar tangisan kecil, kemudian ditelusuri berasal dari bekas septic tank, dan kemudian warga tersebut membuka dan melihat kaki bayi yang masih bergoyang-goyang. Kemudian warga tersebut menghubungi warga yang lain untuk mengevakuasi bayi tersebut yang di dalam septic tank kurang lebih 3 meter. Kemudian warga dan bersama warga yang lain dapat mengevakuasi bayi tersebut dan memandikannya. Alhamdulillah bayi itu masih sehat. Kemudian warga bersama aparat setempat membawa bayi tersebut ke bidan setempat, yaitu Ibu Nuryanti. Kemudian aparat setempat melaporkan kejadian tersebut pada Kapolsek Sumberjo. Sekira pukul 23.30, Kapolsek Sumberjo bersama jajarannya langsung meluncur ke lokasi dan mengevakuasi, mengolah TKP tempat kejadian. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus berusaha memperbaiki ruas jalan yang masih rusak. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung memastikan perbaikan jalan ruas Suwoh sampai Blok 9 dilakukan pada tahun 2026. Perbaikan jalan di Kabupaten Lampung Barat ini sepanjang 4 km dan menghabiskan anggaran 40 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Lampung terus berusaha memperbaiki ruas jalan yang masih rusak. Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung memastikan perbaikan jalan ruas Suwoh SP Blok 9 dilakukan pada tahun 2026. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah mengatakan, anggaran direncanakan menggunakan dana pinjaman dari Bank Jawa Barat. Ia menilai perbaikan ruas Suwoh SP Blok 9 sangat penting bagi masyarakat Suwoh Lampung Barat, yang merupakan salah satu sentra produksi padi unggulan di Provinsi Lampung. Dirinya menjelaskan akses menuju Suwoh terdiri dari 3 ruas utama, yakni Pekon Balak Suwoh, Suwoh SP Blok 9, serta SP Blok 9 hingga Sanggi. 2 ruas terakhir berfungsi sebagai penghubung antara Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, di mana panjang ruas Suwoh sampai dengan Blok 9 sekitar 30 km. Sementara SP Blok 9 Sanggi sepanjang 20,87 km. Totalnya hampir 50 km. Taufik melanjutkan kerusakan terparah berada pada sekitar 9 km ruas Suwoh SP Blok 9 yang berada di luar kawasan hutan, sehingga dapat segera ditangani. Sehingga tahun 2026 BMBK akan mengganti lapisan hot mix yang rusak menjadi rigid beton untuk meningkatkan daya tahan jalan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, polemik internal di tubuh PT Sansiong Steel Indonesia kembali memanas. Kuasa hukum Vini Pong mengendus adanya kejanggalan hukum yang melibatkan pihak pelapor, Polda Lampung serta Pengadilan Negeri Kalianda. Dugaan ini mencuat setelah pihak Vini Pong tetap dihadapkan pada persoalan hukum, meski sebelumnya telah 2 kali memenangkan sidang pra-peradilan. PKG sengketa internal di PT Sansiong Steel Indonesia terus bergulir. Kuasa hukum Vini Pong menilai proses hukum saat ini tidak sejalan dengan putusan pra-peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya Pengadilan Negeri Kalianda telah 2 kali mengabulkan permohonan pra-peradilan dan menyatakan laporan polisi terhadap kliennya tidak sah karena pihak pelapor dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dalam amar putusan tersebut, hakim juga memerintahkan penghentian penyidikan serta pembukaan kembali rekening perusahaan yang sempat dibekukan. Namun surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang diterbitkan Polda Lampung justru kembali digugat melalui pra-peradilan oleh pihak lawan.
Hal ini dinilai tidak lazim dan menimbulkan tanda tanya besar terkait penegakan kepastian hukum di wilayah tersebut. Agenda pra-peradilan yang 05 ya, di mana yang diajukan pra-peradilan salah satu di amarnya itu untuk membatalkan putusan pra-peradilan yang 04. Padahal kita tahu bersama bahwa putusan itu sifatnya mengikat dan final. Tidak boleh ada upaya hukum di atas upaya hukum gitu. Makanya oleh karena itu di tanggal 22 Desember 2025 kami mengajukan untuk diikutkan sebagai pihak. Makanya harapan besar kami hari ini kami bisa mengikuti jalannya proses persidangan gitu. Supaya kami menyampaikan apa yang menjadi hak-hak klien kami gitu. Karena kondisinya kalau takutnya kita seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, jangan sampai putusan itu diaminin gitu. Dan itu akan terjadi presiden buruk terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya untuk ketika pra-peradilan. Patut menduga gitu. Ada apa ini? Kami kok tidak dikabari gitu. Maksudnya kami dari tadi menunggu dan kami tanya kepada pengadilan tadi ada sidang belum, termohon hadir tidak hadir. Oke, saya dari pihak prinsipal kami, oke, dan dibilang tadi makan siang dulu karena tepat jam 12 dan kami pun bertemu dengan kuasanya gitu loh. Nah tapi anehnya tiba-tiba disidangkan secara cepat gitu loh, dan tanpa ada pemberitahuan atau seperti apa saya bilang, ada udang di balik batu lah. Tidak ada informasi ya Bang? Tidak ada informasi gitu. Pihaknya menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendorong agar perkara ditangani secara objektif, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum bagi semua pihak. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri Afriansyah melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Garuda TV dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran pamit undur diri dan sampai jumpa.